Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Kembali lagi bersama saya di Pena Daring. Pada kesempatan kali ini masih dalam membahas tentang prediksi soal SKB bidang kebencanaan. Adapun bagi teman-teman yang belum menonton video sebelumnya, silakan tonton di channel Pena Daring. Oke, kita mulai saja. Lembaga pemerintah yang bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah A. BNN, B. BNPB, C. TNI Polri, D. Basarnas, E. Kemensos. Jawabannya apa teman-teman? Ya, jelas sekali ya, itu BNPB. Jawabannya yang B. Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Oke, lanjut. Penanggulangan bencana salah satu tujuannya yaitu untuk mengurangi risiko bencana. Hal tersebut tertuang berupa pedoman A. Rencana mitigasi, B. Rencana kontingensi, C. Rencana operasi penanganan tanggap darurat, D. Rencana rehabilitasi, E. Rencana rekonstruksi. Jawabannya apa teman-teman? Ya, jawabannya yang A. Rencana mitigasi. Jadi untuk mengurangi risiko bencana ini terdapat dalam dokumen rencana mitigasi. Lebih jelasnya di pembahasan bahwa kita kenal tahapan dari siklus penanggulangan bencana ini ada 3, yaitu pra bencana, saat bencana, dan pasca bencana. Adapun untuk tujuan masing-masingnya yaitu di pra bencana itu tujuannya mengurangi risiko bencana. Dan untuk saat bencana tujuannya penanganan darurat. Pasca bencana tujuannya itu untuk pemulihan. Kemudian dari segi manajemennya yaitu manajemen risiko bencana ini di pra bencana, kemudian saat bencana itu manajemen darurat, kemudian pasca bencana itu manajemen pasca bencana. Kemudian di penyelenggaraan di pra bencana itu ada kesiapsiagaan, pencegahan, dan mitigasi bencana. Nah, di kesiapsiagaan, pencegahan, dan mitigasi bencana ini lebih ke dalam kondisi damai ataupun tidak terjadi sesuatu. Yaitu kegiatannya biasanya berupa pengaktifan pos siaga bencana ataupun forum-forum yang dibentuk oleh bentukan dari BPBD ataupun yang lainnya. Kemudian adanya pelatihan, simulasi, pendidikan tentang kebencanaan. Nah, kemudian penyelenggaraan di saat situasi adanya potensi bencana. Ini lebih ke ketika waktu mulai musim penghujan misalnya. Ini nanti ada kegiatan peringatan dini karena ketika potensi bencana musim hujan itu diakibatkan nantinya ada longsor, kemudian banjir, dan lain sebagainya. Kemudian di saat bencana penyelenggaranya itu tanggap darurat. Tanggap darurat ini biasanya pengkajian cepat dan tepat, kemudian melakukan status siaga bencana ataupun status tanggap darurat bencana, kemudian melakukan penyelamatan dan pencarian korban, evakuasi korban, pengungsian, dan sebagainya. Kemudian di pasca bencana penyelenggaraannya itu berupa rehabilitasi dan rekonstruksi. Ini biasanya di BPBD itu dikenal dengan Jitupasna, pengkajian kebutuhan pasca bencana. Adapun untuk Jitupasna ini ada 2, itu rehabilitasi dan rekonstruksi. Rehabilitasi ini lebih ke manusianya, kalau rekonstruksi itu lebih ke infrastrukturnya. Nah, kemudian di prabencana perencanaannya itu ada rencana mitigasi dokumennya, kemudian rencana kontingensi. Rencana kontingensi ini lebih ke skenario terburuk yang dihadapi ketika di saat bencana. Artinya dipersiapkan, disimulasikan sebelum terjadinya bencana. Ini agar tidak mendadak ataupun tidak tergesa-gesa ketika menentukan siapa berbuat apanya ketika ditanggap darurat bencana.
Kemudian di saat bencana itu perencanaannya berupa rencana operasi tanggap darurat. Kemudian di pasca bencana ini perencanaannya berupa rencana pemulihan. Oke, diingat ya teman-teman. Lanjut. Petugas BPBD sedang melakukan kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, dan pengurusan pengungsi di lokasi kejadian bencana. Yang dilakukan petugas tersebut termasuk pada A. Kesiapsiagaan, B. Mitigasi bencana, C. Peringatan dini, D. Tanggap darurat, E. Rehabilitasi dan rekonstruksi. Jawabannya apa teman-teman? Ya, jawabannya adalah D. Tanggap darurat. Tanggap darurat ini berarti pada saat terjadi bencana. Di kegiatannya itu penyelamatan dan evakuasi korban, kemudian harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, dan pengurusan pengungsi. Itu salah satunya. Oke, lebih jelasnya di kegiatan tanggap darurat ini biasanya pengkajian secara cepat dan tepat. Nah, ini kalau di BPBD, BNPB ini disebut dengan asesmen kaji cepat di lokasi bencana. Kemudian penentuan status keadaan darurat. Artinya ketika sudah di asesmen dapat, kemudian dilaporkan kepada pihak BPBD. Nah, BPBD kemudian melaporkan kembali ke wali kota ataupun bupati untuk melakukan penentuan status keadaan darurat. Nah, ketika sudah menentukan keadaan darurat, baru bisa menangani penyelamatan dan evakuasi korban, kemudian pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan kelompok rentan, pemenuhan segera sarana dan prasarana vital. Oke, jelas ya teman-teman. Selanjutnya, jika Anda sedang di pantai dan menemui tanda-tanda seperti surutnya air laut secara tiba-tiba sehingga banyak ikan terkapar, hal yang Anda lakukan adalah A. Mengambil ikan sebanyak-banyaknya, B. Tetap berenang di pantai, C. Lari menjauh pantai dan menuju tempat tinggi, D. Bermain pasir pantai, E. Mengambil pelampung dan mengikuti ombak pantai. Jawabannya apa teman-teman? Ya, jawabannya adalah yang C. Lari menjauh pantai dan menuju tempat tinggi. Pada pertanyaan ini, tanda-tanda tsunami karena surutnya air laut secara tiba-tiba. Nah, yang biasa ataupun evakuasi mandiri yang harus dilakukan adalah secepatnya lari dari pantai kemudian menuju tempat yang tinggi. Karena kalau kita menghiraukan ya siap-siap saja mungkin terbawa ombak nantinya ataupun ya mati konyol nantinya. Oke, jelas ya teman-teman. Pemerintah daerah bersama masyarakat desa melakukan giat perbaikan fasilitas umum seperti masjid dan sekolah secara gotong royong akibat adanya angin puting beliung 5 hari yang lalu. Giat yang dilakukan termasuk dalam A. Kesiapsiagaan, B. Peringatan dini, C. Mitigasi, D. Rehabilitasi, E. Rekonstruksi. Jawabannya apa teman-teman? Ya, jawabannya adalah yang E. Rekonstruksi. Jelas ya di pertanyaan bahwa ini melakukan giat perbaikan fasilitas umum. Ini biasa disebut juga infrastruktur seperti masjid dan sekolah. Masjid berarti fasilitas agama, kemudian sekolah fasilitas pendidikan. Nah, itu jawabannya adalah yang tepat adalah rekonstruksi. Selanjutnya, ini lebih jelasnya dari kegiatan yang dilakukan pada rekonstruksi. Itu pembangunan kembali sarpras, pembangunan kembali sarana sosial masyarakat, penerapan rancang dan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana, meningkatkan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya, kemudian meningkatkan fungsi pelayanan publik. Jadi lebih ke pembangunan infrastruktur alat-alat vital yang berada di masyarakat seperti fasilitas umum kesehatan, yaitu
rumah sakit, puskesmas kalau misalkan bangunannya rusak. Kemudian dari fasilitas pendidikan itu sekolah, kalau fasilitas agama berarti masjid, gereja, dan sebagainya. Itu jelas ya teman-teman. Nah, selanjutnya yaitu relawan PMI melakukan giat pemulihan sosial dan psikologis korban terdampak pada anak-anak dengan mengadakan hiburan permainan. Giat yang dilakukan termasuk dalam A. Kesiapsiagaan, B. Peringatan dini, C. Mitigasi, D. Rehabilitasi, E. Rekonstruksi. Jawabannya apa teman-teman? Ya, jawabannya adalah yang D. Rehabilitasi. Jadi rehabilitasi ini lebih ke manusianya, pemulihan dari segi sosial dan psikologis korban. Lebih jelasnya di rehabilitasi ini kegiatannya yaitu perbaikan lingkungan secara umum, perbaikan rumah masyarakat, pemulihan sosial, psikologis, ekonomi, budaya, dan pemulihan fungsi pelayanan publik. Oke. Oke, segitu saja yang bisa saya sampaikan. Nantikan untuk video selanjutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.